bahwa ramalan Al-Quran, tadi kita bahas tentang Al-Quran itu sendiri, tentang Islam dan tentang kenabian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada para pemerhati, para pemirsa, para pendengar dakwah Islam dimanapun saja Anda berada, baik yang hidup di desa maupun di kota, baik yang hidup di dunia mewah maupun hidup di gang-gang sempit, baik yang hidup di alam nyata maupun yang hidup di alam maya, bahwa perkenalkanlah, pada kali ini kita akan mengkaji dakwah Islam itu sendiri. Tapi sebelumnya kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kunjungan Anda kepada channel kami yang kami beri nama Gampang Nyentel atau biasa disingkat dengan Gatel, yang selalu mengisi dan mengkaji tentang Islam itu sendiri. Jangan lupa kunjungi kami di channel YouTube kami Gampang Nyentel atau biasa disingkat dengan Gatel. Tapi sebelumnya, sebagai pembukaan, kita akan memperkenalkan diri. Nama saya Nur Wahid Abdul Wahab, dan sebelah kanan saya yang bernama Adi Saputra, dan sebelah kiri saya Vian Ervianto. yang lain. Satu Mustajib. Kita akan mengkaji tentang Islam itu sendiri sesuai dengan materi yang masuk pada yang ada di meja kami, yaitu ramalan-ramalan dalam Islam. Sebagaimana kita ketahui bahwa para nabi dan para rasul diutus oleh Allah diberi bekal yang namanya mukjizat. Mukjizat akar kata dari kata ajaya, yang artinya melemahkan atau membuat lawan tak berdaya. Mukjizat itu secara terminologi adalah suatu keistimewaan yang luar biasa yang diberikan kepada nabi sebagai menguatkan identitas kenabian. Sistemnya mukjizat itu adalah berlawanan dengan hukum alam. Contoh, mukjizat Nabi Musa, tongkat menjadi ular. Ini berlawanan dengan hukum alam. Sampai kapanpun yang namanya tongkat tidak akan pernah menjadi ular, dan yang namanya ular tidak akan pernah dengan menjadi tongkat. Begitu pula Al-Quran, mukjizat Nabi Muhammad. Sampai kapanpun orang tidak akan bisa menandingi tentang Al-Quran, karena memang orang gak akan bisa. Nah, kegunaan Al-Quran itu sendiri menguatkan posisinya seorang nabi. Seperti contoh dalam Al-Quran disebutkan bahwa nabi itu menjadi barometer ukuran kecintaan seorang kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Diawali dengan kalimat fi'il amar. Qul dari kata qala yaqulu. Berarti Al-Quran ini bukan ciptaan Muhammad. In kuntum tuhibbunallah, apabila engkau mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah ni. Ni itu jangan diartikan ini, bukan. Ni itu nabi. Nah, kalau sudah begitu, Anda akan mendapat anugerah yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Dari agama itu adalah fattabi'uni, ittiba, bukan mengawali atau memproduksi, bukan. Jangan coba-coba berkhianat dengan Nabi Muhammad.
mengaku umat Muhammad, mengaku Islam, tapi perilakunya tidak mengikuti Nabi Muhammad, berarti ini bukan termasuk golongan dalam Islam itu sendiri. Dalam beragama sudah ada panduan Al-Quran dan Sunnah Nabi sebagai pedoman kita dengan pemahaman para salafus soleh. Beragama hanya mengikuti umumnya orang. Beragama hanya mengikuti tradisi saja, tidak tahu dari sunnah dan tidak tahu dari Quran. Keislamannya masih dipertanyakan. Yang kedua, Al-Quran ini menjadikan Nabi Muhammad sebagai koco benggolonya dalam beribadah dan berakhlak. Dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kita kaji kedalaman ayat ini. Pakai huruf lam takkid. Kemudian disambung dengan huruf qad. Huruf qad itu kalau dikawinkan dengan fi'il madhi, ini bisa diartikan sungguh-sungguh. Tapi kalau huruf qad ketemu dengan fi'il mudhari, bisa diartikan kadang-kadang. Lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun. Saya sebutkan tanwin di situ karena apa? Karena ini adalah isim nakiroh. Isim nakiroh itu mengandung arti unlimited, tidak terbatas dan tidak terbentung. Siapapun saja, apapun profesi Anda, baik Anda punya pesawat terbang maupun Anda punya gerobak, menyontoh Nabi Muhammad bisa. Karena apa? Isim yang digunakan adalah isim nakiroh. Anda pegawai, Anda buruh, Anda karyawan, Anda pedagang, terus Anda rumah tangga, bisa menyontoh dengan Nabi. Kenapa? Nakiroh yang digunakan. Inilah ketajaman Al-Quran dalam mengkaji sebuah masalah. Kemudian dikhususkan liman kana yarjullah wal yaumal akhir, bagi orang yang ingin kembali kepada Allah dan hari akhir. Tapi kalau tidak yarjullah wal yaumal akhir, pastinya tidak akan menjadikan Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah. Makanya Nabi dalam hadis-hadisnya, hadis Sahih Bukhari, Muslim, itu bersabda begini, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Udah tahu artinya? Belum tahu. Kenapa? Kenapa belum tahu? Karena Belum saya kasih tahu. Atau hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Sopo sing ngamalake amalan yang dalam Islam itu tidak ada, maka dia tertolak. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Sopo sing gawe barang anyar sing enggak ada dalam Islam, Nabi tidak mencontohkan, maka tertolak. Paham? Udah diterangkan nggak paham. Nah, dalam konteks ini sesuai dengan pembahasan kali ini yang masuk di meja kita, yang ada redaksinya adalah pertanyaan-pertanyaan tentang ramalan-ramalan dalam Islam. Tapi sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih atas kunjungannya di YouTube kami yang kami beri nama gampang nyentel yang biasa disingkat Gatel.
mengucapkan banyak terima kasih atas kunjungannya. Mungkin kita mulai bahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di meja redaksi. Jadi saya juga mau bertanya, Pak. Monggo. Bagaimana ramalan Al-Quran tentang Al-Quran itu tersendiri? Dan ramalan Al-Quran tentang Islam, terus ramalan Al-Quran tentang kenabian itu menurut sampean itu bagaimana? Kita akan terangkan satu persatu, tapi mohon diulangi pertanyaan yang pertama tadi. Yang pertama, ramalan Al-Quran tentang Al-Quran itu tersendiri. Ya. Itu bagaimana? Baiklah. Dalam surat Al-Hijr ayat 5 disebutkan tentang Al-Quran ini ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah menggunakan kata gantinya itu menggunakan kata nahnu. Nahnu ini adalah kalimat mutakalim ma'al-ghair. Berarti peran manusia ada di situ. Nazzalna dzikra, Allah yang kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaga. Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad, Allah yang menjaga. Sekarang umurnya Al-Quran ini sekitar 1450 tahun yang lalu. Tapi kesuciannya masih tetap terjaga. Kalimat-kalimatnya nggak ada yang bisa diganti, nggak ada yang bisa memasuki. Seandainya ada orang yang ingin merusak dengan memasukkan kalimat-kalimat tertentu, pasti ketahuan. Kenapa? Wa inna lahu lahafizun. Allah lah yang menjaganya. Itu 1450 tahun yang lalu Al-Quran berkata demikian. Sampai detik ini 2021 ini keautentikan Al-Quran masih tetap terjaga. Inilah keistimewaan Al-Quran, benar-benar terbukti. Jelas kalau Al-Quran ini bukan ciptaan Muhammad. Al-Quran ini adalah ciptaan Allah dan ramalan Al-Quran itu adalah benar adanya. Yang lebih ekstrim lagi, Anda bisa buka di Al-Quran surat Bani Israel atau surat Al-Isra ayat 88. Qul la inistamatil insu wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal Quran. Qul la inistamatil insu wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal Quran la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira. Katakanlah Muhammad, jika manusia itu berkumpul dan orang terbaik dari manusia ini berkumpul, yang terbaik ini, dan jin dipilihkan yang terbaik berkumpul untuk membuat Al-Quran atau membuat sebangsa Al-Quran, udah dipasi oleh Al-Quran, layak tuna, dipasi dipal, ora bakalan iso. Walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira. Walaupun mereka orang jin dan manusia bersatu padu untuk membuat Al-Quran, nggak akan bisa. Sekarang saya mau tanya kepada Mas Adi, Mas Alfian, apa ada orang yang ingin membuat sebangsa Al-Quran, menantang Al-Quran? Ada. Namanya Musailamah. Dia ingin menantang membuat Al-Quran. Hampir kata-katanya hampir mirip-mirip. Seperti kata-katanya begini, ya Difda binta Difda ainini kimataniki lagi filma waswalagi fitin. Ya hampir mirip wattini wazaituni waturi sinin. Hampir mirip, tapi artinya rusak. Ya Difda binta Difda, hai kata anak kata, dari kata berkuak-kuaklah sesukamu. Sebagian di air dan sebagian di tanah. Di atas engkau di air, di bawah engkau di tanah.
artinya rusak ini. Maka Musailamah digelari Musailamah Al-Kazzab, Musailamah pembohong. Musailamah ini mengaku bisa membuat Al-Quran, tapi kenyataannya tidak bisa. Sudah 1450 tahun ini Al-Quran menantang kepada umat manusia dan menantang kepada jin untuk bersatu padu, kurang lego. Bersatulah, berpadulah manusia dan jin untuk membuat Al-Quran. Dijawab oleh Al-Quran 1450 tahun yang lalu, layak tuna, tidak akan mampu. Kenyataannya sampai detik ini saya berdiri dan Anda semua berdiri dan semua para kru yang ada di depan saya, tidak ada yang bisa menandingi Al-Quran. Inilah keajaiban dari Al-Quran. Al-Quran bukan ciptaan Muhammad. Berarti benar tantangan Al-Quran sampai sekarang dan sampai hari akhir nggak akan bisa. Inilah ramalan-ramalan Al-Quran. Ojo ramalan Joyoboyo sing digunakno. Ramalan Joyoboyo nggak, kita saja nggak ngerti, wong Jawa nggak ngerti. Ya pakai ramalan-ramalan Al-Quran. Sebagai orang Islam punya dasar dengan Al-Quran. Begitu tentang Al-Quran, Mas Alfian. Mungkin masih ada pertanyaan lagi? Masih, Pak. Ramalan Al-Quran tentang Islam itu bagaimana? Nah, Al-Quran selain meramal Al-Quran itu sendiri, Al-Quran juga meramal tentang Islam. Di awal-awal turunnya Al-Quran, atau tepatnya dikala umat Islam masih minoritas lah di permukaan bumi ini, Al-Quran turun dengan mengatakan begini. Kita bacakan aja ya, sudah dalam surat At-Taubah surat ke-9 ayat 32. Yuriduna ayyudfi'u nurallah biafwahihim. Mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang laisa minal Islam itu ingin sekali memadamkan nurullah, cahayanya Allah, afwahihim, dengan mulutnya, dengan propaganda ingin memadamkan nurullah, aidinul Islam. Wa ya'ballah, dan Allah tidak menginginkan, illa ayyutimma nurahu, kecuali Allah menyempurnakan Islam itu sendiri. Allah menyempurnakan cahaya itu sendiri. Walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir itu membencinya. Dikala umat Islam di permukaan bumi masih sedikit, Al-Quran, Allah dalam Al-Quran sudah bersabda bahwa Allah tidak akan memadamkan cahayanya, aidinul Islam, tidak akan memadamkan. Padahal waktu ayat turun ini, umat Islam di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad diapit oleh dua raksasa besar, dua raksasa super power, namanya Romawi dan Persia. Al-Quran sudah menyatakan bahwa Allah nggak akan memadamkan cahayanya. Setelah itu kematian Nabi Muhammad, wafatnya Nabi Muhammad, terjadi kegaduhan di internal umat Islam sendiri. Kenapa banyak sekali orang murtad, banyak sekali orang sudah tidak mau zakat, banyak orang yang tidak mau sholat, pokoknya meninggalkan Islam. Tapi apa yang terjadi? Di kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, di samping menghadapi internal, yaitu orang-orang murtad, juga menghadapi eksternal, musuh-musuh Islam, baik yang ada di Romawi maupun di Persia. Abu Bakar mengutus panglima perang namanya Usamah bin Zaid. Betul? Gak ngerti, Pak. Ngomong ngono wae, tak baleni nek.
waktu itu Abu Bakar mengutus panglima perang yang bernama Usamah bin Zaid. Udah tahu? Siapa? Usamah bin Zaid. Beliau ini masih umur 18 tahun. Mas Alfian umur berapa? Umur 18 tahun. Nah pas Usamah panglima perang Abu Bakar itu seumuran Anda. Banyak kritikan kepada Abu Bakar. Kenapa memilih panglima perang orang yang masih muda? Apa nggak ada yang lebih cakap, lebih dewasa, lebih mampu? Tapi Abu Bakar tidak bergeming. Kenapa? Tahu alasannya? Nggak tahu kan, belum dikasih tahu. Mau saya jawab kok. Nanti itu jawaban saya. Sudah tahu? Belum tahu. Kan sudah belum saya kasih tahu. Karena ini adalah perintah dari Rasulullah, wasiat dari Rasulullah. Seandainya Rasulullah itu masih hidup, juga mengutus Usamah bin Zaid ini untuk berperang melawan musuh Islam yang ada di Romawi. Pertimbangan Abu Bakar bukan karena kecakapan, bukan karena umurnya masih terlalu muda, tapi ini adalah perintah Rasulullah. Ini yang menjadi poinnya Abu Bakar mengutus Usamah bin Zaid. Setelah 3 tahun kematian Nabi Muhammad, dalam Al-Quran surat At-Taubat ini terbukti kebenarannya. Romawi dan Persia, negara super adidaya, bertekuk lutut di bawah telapak kaki Umar bin Khattab. Benar sekali ramalan Al-Quran bahwa Allah tidak akan memadamkan cahayanya walaupun orang-orang kafir, orang-orang musyrik sama membencinya. Inilah ramalan Al-Quran yang terbukti kebenarannya. Mungkin begitu Mas Alfian, ada pertanyaan lagi? Ada bahan yang terakhir. Ramalan Al-Quran tentang kenabian itu kayak gimana? Kita pahami bahwa ramalan Al-Quran, tadi kita bahas tentang Al-Quran itu sendiri, tentang Islam dan tentang kenabian. Bagaimana sih ramal tentang Nabi? Tentu ayat ini turun, Nabi itu masih hidup, masih beraktivitas seperti manusia biasa. Dijawab oleh Al-Quran dalam surat Al-Maidah ayat 67. Wallahu ya'simuka minan nas. Wallahu tawi Allah iku ya'simuka ngrekso sapa Allah ka ing sira Muhammad minan nasi saking manungsa. Allah itu menjaga Nabi Muhammad dari kecurangan, dari kesalahan-kesalahan, dari apapun tipu daya yang itu bersumber dari manusia dan makhluk-makhluk yang lain tentunya. Allah menjaganya. Sekarang ayat ini turun, Nabi masih beraktivitas. Kita lihat saja sejarahnya. Nabi dalam hidupnya mengalami banyak peperangan. Banyak peperangan sana dan sini, banyak sekali peperangannya. Nabi hidup normal. Nabi tidak dikawal. Nabi di posisi terdepan. Kadang-kadang Nabi juga sendiri ditinggalkan oleh para pasukannya. Tapi Nabi hidup biasa apa adanya. Kenyataannya nggak ada yang bisa membunuh Nabi. Ada yang ingin membunuh Nabi, namanya apa? Surakoh. Ingin membunuh Nabi karena tergiur dengan hadiah 100 ekor unta. Tapi tidak bisa. Daksur juga ingin membunuh Nabi. Sudah menghunus pedangnya di hadapan Nabi. Juga tidak mampu. Inilah janji Allah bahwa Allah akan menjaganya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ternyata sampai akhir hayat Nabi pun tidak meninggal dan Nabi terlepas dari segala kesalahan dan segala dosa. Karena apa? Wallahu ya'simuka minan nas.
ramalan Al-Quran ini benar adanya. Juga yang ada hubungan dengan Nabi. Dalam surat Al-Ahzab ayat 40. Walakin Rasulullah wa khotaman nabiyyin. Ayat ini menggambarkan bahwa Nabi Muhammad ini adalah Rasulullah dan Nabi terakhir. 1450 tahun yang lalu Al-Quran mengatakan bahwa Allah menurunkan Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi. Pertanyaannya malah Mas Alfian, Mas Adi, pertanyaannya, apa nggak ada orang mengaku nabi? Ada orang mengaku nabi. Siapa namanya? Mujadek. Masih ingat ya? Ahmad Mujadek mengaku nabi. Tapi nggak ada yang nggak bisa hidup lama, nggak diakui, tidak bisa. Sampai sekarang orang mengaku nabi, banyak mengaku nabi jatuh dengan sendirinya. Kadang-kadang mengaku nabi tangkap polisi. Masuk nabi tangkap polisi. Benarlah kata Al-Quran yang sudah mengatakan 1400 tahun yang lalu, wa khotaman nabi itu wa khotaman nabiyyin, akhir dari para nabi. Demikian, masih ada pertanyaan Mas Alfian? Atau cukup? Udah cukup. Kita simpulkan kepada para pendengar, para pemirsa, para pemerhati dimanapun saja mendengar, pecinta dakwah Islam. Kita akan simpulkan bahwa dalam hidup ini, kalau Al-Quran kita taruh di depan kita, kita mengikuti Al-Quran kemanapun perginya Al-Quran. Al-Quran ngalor, kita ikuti ngalor. Al-Quran ngidul, kita ikuti ngidul. Ke barat, ke selatan, kita ikuti. Nanti Al-Quran akan mengantarkan kita kepada surganya Allah. Tapi kalau Al-Quran kita punggungi di belakang, kita seret Al-Quran, kita paksa Al-Quran untuk memenuhi keinginan kita, maka perjalanan kita akan menuju ke neraka. Pilihan terserah kita. Demikian, kurang lebih kurang, mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.